Ada dugaan sabotase Muktamar NU. KPK pun diminta harus investigasi keuangan Kementerian Agama. Gelora.com, mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Islam Nusantara GMIN secara simbolik menyerahkan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan dan anggaran di Kementerian Agama. Laporan GMIN berkenaan dengan kabar upaya sabotase gelaran Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung pada 23 hingga 25 Desember. Upaya sabotase itu diduga dilakukan oknum Kementerian Agama yang melakukan pemesanan kamar hotel secara besar-besaran tepat pada hari pelaksanaan Muktamar. Kami serahkan secara simbolis kepada KPK berupa bukti awal atas dugaan penyalahgunaan anggaran Kementerian Agama untuk kepentingan pribadi Yakut Khalil Qomas di Muktamar NU, kata koordinator aksi Rangga saat menggelar demonstrasi di depan Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta pada Kamis 11 November. Menurutnya, tindakan dari oknum di Kementerian Agama patut diduga sebagai upaya memberikan dukungan kepada Yahya Khalil sebagai calon ketua umum PBNU. Yahya Khalil adalah kakak kandung Menteri Agama Yakut Khalil. Kita meminta kepada KPK untuk menginvestigasi dan mengaudit seluruh pengelolaan keuangan Kementerian Agama periode sekarang ini, terutama atas dugaan penggunaan anggaran terkait aksi borong kamar hotel di Lampung, tegas Rangga. Bila dugaan penyalahgunaan keuangan di Kemenak bisa dibuktikan, kata Rangga, KPK harus menegakkan hukum sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang 31 1999 tentang tindak pidana korupsi. Sementara itu, salah seorang perwakilan KPK yang menerima laporan itu meminta agar pihak mahasiswa menyerahkan laporannya secara tertulis dan sejumlah bukti-bukti permulaan awal ke bagian pengaduan masyarakat. Penyerahan hari ini akan saya catat dan kita tetap menunggu laporannya, pungkas Rangga mengutip perwakilan KPK. Sebelumnya, Wakil Ketua PWNU Lampung Muhammad Irfandi mempertanyakan tindakan Kemenak yang diduga memborong kamar hotel di Lampung. Itu lantaran aksi borong kamar hotel yang dilakukan oleh Kemenak Lampung bertepatan dengan pelaksanaan Muktamar ke-34 NU di Lampung pada 23 hingga 25 Desember 2021 mendatang. Irfandi mengatakan, hampir seluruh hotel di Bandar Lampung penuh di booking oleh Kemenak. Bahkan mulai dari hotel berbintang hingga hotel-hotel biasa sekalipun. Kita semua tahu, 23 hingga 25 Desember ada kegiatan Muktamar NU yang ke-34. Ada oknum yang mengatasnamakan Kemenak melakukan booking hotel besar-besaran di Lampung bertepatan dengan agenda Muktamar, kata Irfandi kepada awak media di kediamannya pada Senin 8 November. Saya mempertanyakan, kenapa negara seakan mengindikasikan melakukan sabotase terhadap kegiatan ini, sehingga mereka memborong tingkat hunian hotel yang bertepatan dengan agenda Muktamar, cetusnya. Menurutnya, tindakan Kemenak tersebut berdampak buruk pada pelaksanaan Muktamar, sebab panitia kesulitan menyediakan fasilitas penginapan untuk para kiai dan tamu dari penjuru Nusantara yang akan menghadiri Muktamar. Bahkan ini kegiatan internasional karena banyak PCNU di luar negeri yang akan datang. Nah, kami panitia ini nanti kesulitan mencarikan tempat yang nyaman untuk kiai dan para tamu, ungkap Irfandi. Berdasarkan pengakuan Irfandi, ada sejumlah hotel yang terkonfirmasi dipesan oleh Kemenak. Di antaranya, 80 kamar di Hotel Novotel, 80 kamar di Hotel Emersia,
80 kamar di Spring Hill, 120 kamar di Yuna, 70 kamar di Hotel Amalia, Swiss Bell Hotel 50 kamar, dan Sheraton 80 kamar. Dan juga berikut hotel kecil seperti Tangguh Nusantara, Syariat, dan Hotel BBC di Lampung Tengah sebut Irfandi. Untuk itulah, dia meminta kepada kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyikapi persoalan tersebut. Sebab, kata dia, ada indikasi tindakan untuk mengacaukan kegiatan muktamar di Lampung. Dan saya meminta agar polisi dan KPK mengusut ini. Jangan sampai kita, Lampung, sebagai tuan rumah dipermalukan. Ini kegiatan besar hajat orang banyak, ungkap Irfandi. Muktamar di Lampung harus sukses, tidak boleh dinodai dengan cara-cara tidak sehat seperti ini, tegas Irfandi. Buntut pernyataannya yang kontroversial, akhirnya Kapolri didesak tangkap Menteri Agama Yakut. Jatim Times, Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan Aktivis Egy Sujana meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menangkap Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Menteri Yakut dinilai telah melontarkan pernyataan yang menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan. Untuk menghindari perbuatan pidana ini terjadi, menghindari menghilangkan barang bukti, juga menghindari Yakut Khalil Qomas melarikan diri, maka kami meminta dengan hormat kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar menangkap dan memproses hukum Yakut Khalil Qomas, kata Egy. Penangkapan itu, kata Egy, sebagai bentuk konfirmasi bahwa setiap warga negara berkedudukan yang sama di muka hukum. Egy mengatakan bahwa pernyataan Yakut mengandung unsur kebencian, permusuhan, dan pecah belah terhadap umat Islam. Pernyataan itu diklaim memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang ITE. Bahkan, Egy Sujana menyinggung Yakut potensial dikenakan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, bahwa pelaku bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Jika Yakut Khalil Qomas dibiarkan, maka sama saja negara atau pemerintah telah melakukan pelanggaran serius terhadap pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Intinya, melakukan diskriminatif sehingga mencederai perasaan dan eksistensi sekaligus marwah umat Islam lainnya, kata Egy Sujana. Kemudian Egy Sujana juga mengatakan bahwa Indonesia selama ini diperjuangkan oleh segenap elemen umat Islam dengan berbagai latar belakang ormas, mazhab, dan pandangan keagamaan. Visi ormas-ormas Islam tersebut yakni sama-sama ingin memperjuangkan bangsa Indonesia hingga mendapatkan kemerdekaan. Sebelumnya diketahui, pernyataan Yakut mengundang kritik dari berbagai kalangan. Salah satunya Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang dakwah, Khalil Nafis. Kiai Khalil Nafis ini berpendapat bahwa Kementerian Agama bukan semata-mata hadiah untuk Nahdlatul Ulama saja. Ia pun menegaskan bahwa Kemenak mengurusi semua agama hingga kepercayaan. Indonesia hadiah dari Allah untuk bangsa, dan Kementerian Agama itu mengurusi semua agama, bahkan kepercayaan, bukan hadiah untuk NU saja. Soal tokoh-tokoh NU berjasa itu untuk bangsa, bukan hanya untuk NU saja. Begitu saat Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad untuk semua golongan, kata Kiai Khalil Nafis, seperti dikutip dari akun Twitter resminya @KhalilNafis.